Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini kita mau bikin bolen pisang coklat keju yang rasanya nagih dan bikinnya ternyata mudah banget. Bisa jadi ide jualan maupun untuk cemilan spesial buat sekeluarga. Semua bahan-bahannya mudah didapatkan, tanpa coarse fat, tanpa kulit pastry instan, bikin sendiri bolen pisang yang berlapis-lapis dan ekonomis. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita siapkan dulu isiannya. Ini aku pakai pisang, coklat, dan keju. Untuk pisangnya boleh pisang apa aja, yang penting udah matang dan manis. Ini aku pakai pisang raja ya teman-teman. Kira-kira pakai sekitar 8-9 buah. Nah ini setelah dikupas kulitnya. Selanjutnya, siapkan 2 sendok makan margarin untuk menggoreng pisangnya. Kemudian panaskan wajan, sebaiknya gunakan yang anti lengket. Masukkan margarin, tunggu meleleh, dan goreng pisangnya hingga kuning kecoklatan. Kalau teman-teman nggak mau melakukan hal ini, pisangnya bisa dikukus aja. Tapi dengan cara ini pisangnya jadi lebih harum dan ada sensasi sedikit gurih dari margarinnya. Balik jika bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan, tunggu hingga warnanya merata. Dan kalau udah merata, selanjutnya angkat. Kita biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Setelah itu, potong pisang masing-masing menjadi 2 bagian. Rapikan bagian pangkal dan ujungnya agar seragam. Kemudian iris bagian tengahnya tapi tidak sampai terputus. Seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai habis ya. Selanjutnya siapkan keju. Potong sesuai selera aja. Sisihkan. Siapkan juga meses coklat, boleh diganti pakai coklat blok atau juga bisa pakai selai coklat atau coklat filling. Sekarang kita mau bikin kulit bolennya. Nah, di sini kita bikin adonannya tanpa menggunakan coarse fat atau lemak lipat. Untuk memudahkan bahannya bakalan dikelompokkan menjadi 2, yaitu bahan kulit A dan bahan kulit B. Untuk bahan kulit A, bahan-bahannya yaitu 200 gram tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu protein sedang. Umumnya pakai tepung terigu protein tinggi, tapi kebetulan di rumah adanya protein sedang. Ini nggak masalah sih sebenarnya, cuma akan lebih baik kalau pakai protein tinggi karena lebih elastis sehingga saat dilipat dan digilas nantinya menjadi lebih mudah dan nggak rawan robek. Tapi kalau pakai tepung terigu protein sedang, kita harus berhati-hati ya teman-teman. Kemudian siapkan 45 gram gula halus, 80 ml air. Airnya biasa aja, suhu ruang. Dan 70 gram margarin. Boleh diganti butter atau campuran antara butter dan margarin. Di sini aku pakai margarin yang beraroma butter ya teman-teman. Untuk pembuatan bahan kulit A ini, campur aja semuanya jadi satu. Masukkan semua bahan-bahannya dalam wadah. Campur rata. Boleh langsung pakai tangan yang bersih. Kemudian uleni hingga kalis atau sampai tercampur rata. Nah teman-teman, ini udah tercampur rata. Selanjutnya kita tutup wadahnya atau bisa pakai plastik atau wrap kayak gini. Masukkan ke dalam kulkas dan biarkan adonannya rileks sebelum digilas. Istirahatkan dalam kulkas minimal selama 15 menit. Nah kemudian untuk bahan B, bahannya 120 gram tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur, dan 80 gram margarin. Sama kayak yang tadi, margarinnya boleh ganti pakai butter atau campuran antara butter dan margarin. Tapi kalau pakai butter itu bakalan lebih tricky ya, karena butter itu bakalan cepat meleleh. Campur semua bahan menjadi satu.
satukan dengan tangan yang bersih. Kalau udah merata seperti ini, lakukan hal yang sama seperti bahan kulit A tadi. Tutup supaya tidak kering dan simpan dalam kulkas minimal 15 menit. Nah teman-teman, ini adonannya setelah kira-kira 20 menitan di dalam kulkas. Selanjutnya kita bagi adonannya masing-masing menjadi 16-18 bagian atau sesuaikan dengan selera aja. Dan boleh kalau mau ditimbang. Untuk bahan A jika dibagi menjadi 16 bagian, kalau ditimbang kira-kira beratnya sekitar 24 gram. Kemudian bulatkan adonan yang sudah dibagi. Lakukan sampai habis. Ini nggak perlu rapi ya teman-teman, karena nanti juga bakalan digilas. Tutup wrap supaya nggak kering. Lakukan hal yang sama untuk bahan B, bagi sama rata, jumlahnya sesuaikan aja banyaknya sama bahan A, yaitu di sini tadi aku bagi jadi 16, dan kalau ditimbang beratnya bahan B-nya ini sekitar 12 gram. Bulat-bulatkan aja. Nah seperti ini udah semua, dan tutup wrap supaya nggak kering. Ambil satu bahan A, gilas dan lebarkan. Seperti ini. Selanjutnya letakkan bahan B di tengah-tengah bahan A. Lipat dan tutup bahan B menyerupai amplop. Seperti ini. Bagian yang terdapat lipatan itu harus di atas ya teman-teman, dan yang mulus itu bagian bawah. Selanjutnya gilas memanjang seperti ini. Ini kita ngilasnya jangan kuat-kuat ya teman-teman, nyantai aja. Lipat bagian atas dan bagian bawah. Putar dan gilas memanjang sekali lagi. Seperti ini. Dan selanjutnya lipat aja hingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah ini udah ya teman-teman. Gimana? Kita ulangi sekali lagi ya. Gilas bahan A, masukkan bahan B, lipat seperti amplop, gilas memanjang, lipat dari setiap ujungnya, putar dan gilas memanjang lagi, kemudian lipat seperti ini. Nah udah gampang kan? Lama-lama bakalan kebiasa, lakukan sampai habis. Nah kalau udah jadi kayak gini semuanya, ini adonannya udah berlapis-lapis di dalamnya. Selanjutnya teman-teman bisa mengistirahatkan di dalam kulkas selama 15 menit. Tapi ini opsional. Dan ini juga bisa dijadiin stok dalam kulkas. Tujuannya kita masukkan ke dalam kulkas itu supaya lemak yang kita gunakan dalam adonannya itu nggak mudah meleleh atau bocor dari adonannya. Jadi hasilnya tuh lebih flaky atau terlihat jelas lapisan-lapisannya. Tapi kalau teman-teman mau langsung juga nggak apa-apa kok. Selanjutnya kita akan mengisi bolennya dengan pisang dan kawan-kawannya. Ambil adonan kulit, gilas dan lebarkan seperti ini. Kemudian beri isian. Sesuai selera aja. Kalau mau coklatnya hasilnya ada di atas, letakkan paling bawah. Beri pisang dan masukkan keju ke pisang yang sudah kita iris sebelumnya. Kemudian lipat dan tutup seperti amplop. Nah, kalau udah kayak gini, ini sudah, kita balikan dan susun ke loyang. Ini boleh disusun rapat agar lebih rapi seperti yang dijual-jual, tapi ini aku susunnya berjarak supaya lebih mengembang dan lebih besar. Tapi sesuaikan selera aja mau seperti apa. Nah, kemudian kita beri polesan di atasnya. Bahan polesannya ini 1 kuning telur ditambah 1 sendok makan kental manis. Campur rata. Dan oles di permukaan bolennya.
Agar lebih menarik, bisa diberi topping keju parut atau meses coklat seperti ini. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan 10-15 menit sebelumnya. Suhu 175-180 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang kira-kira sekitar 30-an menit atau menyesuaikan oven masing-masing. Ini aku panggang menggunakan oven Mito Fantasy. Recommended buat teman-teman yang lagi nyari oven dengan kapasitas yang lumayan besar, dilengkapi blower juga, sehingga panasnya bakalan lebih merata. Kalau permukaannya sudah kecoklatan seperti ini sudah cukup. Selanjutnya siap diangkat. Biarkan suhunya turun dan siap untuk disajikan. Ini adalah bolen pisang yang masih hangat, garing dan renyah walau tanpa coarse fat. Lihat ya teman-teman, kulitnya ini berlapis-lapis, udah kayak puff pastry pada umumnya. Ini terlihat jelas lapisan kulitnya. Bagian dalamnya enak banget, coklat, pisang yang harum, dan keju yang gurih. Semua pasti suka. Bisa jadi ide bisnis juga. Selamat mencoba. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notif untuk update video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.